Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi illa yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebih lagi nikmat imam dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangannya lah kita bisa membedakan yang mana hak dan yang mana batil. Semoga kita sekalian tercatat sebagai golongan umatnya dan golongan umat yang senantiasa mengikuti ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ulama memiliki status yang sangat urgen dan posisi strategis dalam Islam. Ulama dalam kata-kata bahasa Arab artinya orang-orang yang memiliki ilmu, dan juga pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk membina, mengayomi, dan membimbing umat manusia baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun masalah-masalah keseharian yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sisi sosial kemasyarakatan. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Bayan, mengartikan ulama itu ialah seseorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin umat manusia yang berkaitan dengan perkara hukum, ilmu agama dan dunia. Sedangkan menurut Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamu Muwaqqi'in, mengartikan ulama itu seorang pakar dalam hukum Islam, seseorang yang berhak berfatwa di tengah-tengah umat, yang menyibukkan diri dengan mempelajari hukum-hukum Islam dan yang merumuskan kaidah-kaidah halal dan haram. Sudah sepatutnya kita harus menghargai ulama dan mencintai ulama, karena jika kita menjauhi ulama, maka keimanan kita akan melemah. Sebagaimana dalam kitab Wasiatul Mustafa, kitab karangan Kiai Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang berisi wasiat-wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwasiatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang berbunyi, Ya Ali la yazaluna fi ziyadati fi dinihi ma lam yaquli harama wa man faraqa ulama'a mata qalbu wa amiyaan an ta'atillahi ta'ala, yang artinya, Ya Ali, tidak ada henti-hentinya seorang mukmin bertambah di dalam agamanya selagi ia tidak memakan perkara yang haram, dan barang siapa yang menjauhi ulama maka mati hatinya dan butalah ia dari ketaatan Allah Ta'ala. Ada cerita yang saya pernah dengar, dan cerita ini dikutip dari kitab Daqaiqul Akbar halaman 33, yang menceritakan seorang hamba yang sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hasil dari hisab tersebut amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat Malik untuk membawanya ke neraka. Ketika si hamba dibawa ke neraka, Allah pun berfirman kepada malaikat Jibril, Wahai Jibril, temuilah olehmu kepada hambaku dan tanyakanlah kepadanya, apakah ketika dia di dunia suka atau senang duduk bersama ulama? Maka malaikat Jibril pun pergi dan bertanya ke si hamba, dan si hamba menjawab tidak. Maka malaikat Jibril pergi dan mengabarkannya kepada Allah. Allah pun berfirman, temuilah olehmu kepada hambaku dan tanyakanlah kepadanya, apakah dia mencintai ulama? Malaikat Jibril pergi dan bertanya ke si hamba, dan si hamba menjawab tidak. Malaikat Jibril pergi lagi dan mengabarkannya kepada Allah. Allah pun berfirman kembali, temuilah olehmu kepada hambaku dan tanyakanlah kepadanya, apakah dia pernah duduk di dalam hidangan yang di mana di situ terdapat ulama?
Malaikat Jibril pun pergi dan bertanya ke si hamba, dan si hamba menjawab tidak. Malaikat Jibril pun pergi lagi dan mengabarkannya lagi kepada Allah. Allah pun berfirman kembali, tumilah olehmu kepada hambaku dan bertanyalah kepadanya, apakah dia pernah bertinggal di tempat tinggal dan di situ terdapat ulama? Malaikat Jibril pun pergi lagi dan bertanya lagi ke si hamba, dan hamba menjawab tidak. Malaikat Jibril pergi lagi dan mengabarkannya lagi kepada Allah. Allah pun berfirman kembali, temuilah olehmu kepada hambaku dan tanyakanlah kepadanya, apakah dia pernah mencintai seseorang yang dimana seseorang itu mencintai ulama? Malaikat Jibril pun pergi dan bertanya ke si hamba, dan hamba itu menjawab, iya, aku pernah mencintai seseorang yang dimana seseorang itu mencintai ulama. Allah pun berfirman kepada malaikat Jibril, peganglah tangannya dan masukkanlah ia ke surga. Maka sesungguhnya ketika ia di dunia dia telah mencintai seseorang yang dimana seseorang itu mencintai ulama. Maka aku mengampuni dosanya karena keberkahan dari seseorang yang mencintai ulama itu. Hadirin yang berbahagia, jadi kesimpulan dari ceramah saya adalah cintailah ulama dan hargailah ulama, karena ulama bisa menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita sekalian, termasuk saya sendiri. Maaf jika ada kekurangan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak bisa luput dari kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.